Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Ya, ini kelas manajemen farmasi, kami dari kelompok 9 Farmasi A. Saya perwakilan kelompok ingin memberitahu bahwa topik yang kita bawakan organisasi manajemen personalia, organisasi dan manajemen. Kami terdiri dari 3 orang, ada Tiara Cahya Kamila dengan NIM 328, Nazwa Diema dengan NIM 330, dan Ahmad Farid Maulana dengan NIM 331. Selanjutnya organisasi dan manajemen. Nah, di organisasi manajemen dan personalia yaitu adalah pengelolaan sistem manajemen mutu untuk memastikan distribusi obat atau bahan obat itu sesuai dengan standarnya dengan melibatkan jumlah personal yang memadai, kompeten, serta pembagian tugas yang jelas dan terdokumentasi. Jadi semua personel wajib memahami prinsip CDOB dan mengikuti pelatihan yang relevan dengan tanggung jawabnya. Adapun tujuannya yaitu memastikan distribusi yang aman dan sesuai dengan standarnya, lalu menjamin tugas dan tanggung jawab setiap personal untuk mendukung mutu distribusi tersebut. Yang pertama, struktur organisasi. Implementasinya yaitu pertama, membuat struktur organisasi dengan jelas, yaitu setiap bagian dalam fasilitas distribusi memiliki tanggung jawab yang spesifik. Jadi contohnya seperti manajer operasional, dia mengelola semua kegiatan distribusi. Ada staf pengemasan, dia mengelola proses pengemasan obat untuk distribusi. Lalu yang kedua, menetapkan relasi antar personil dengan memastikan alur komunikasi antar bagian terkoordinasi dengan baik. Contohnya, staf gudang melapor langsung kepada supervisor logistik. Supervisor logistik melaporkan kendala ke manajer operasional. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab. Implementasinya ada 3. Yang pertama, tugas didefinisikan dengan jelas. Jadi artinya, setiap personel mendapatkan uraian tugas tertulis untuk memahami perannya. Jadi contohnya, supervisor bertanggung jawab memonitoring kinerja personel distribusi, dan staf gudang memastikan stok obat sesuai dengan kebutuhan pengirimannya. Yang kedua, ada pelatihan yang memadai. Jadi, dia memberikan pelatihan rutin terkait tugas mereka masing-masing. Contohnya, pelatihan tentang manajemen rantai pasok atau standar keamanan obat. Yang terakhir, ketiga, fokus pada kegiatan khusus. Jadi misalnya, pengawasan kinerja distribusi dilakukan sesuai regulasi dan standar mutunya. Next, ada wewenang dan sumber daya. Implementasinya ada 2 nih. Yang pertama, kewenangan dalam sistem mutu. Jadi, personel manajerial ini memiliki wewenang untuk menyusun dan memperbaiki sistem mutunya. Contohnya, jika diketahui obat kadaluarsa, supervisor ini memiliki kewenangan untuk menarik dari distribusinya. Yang kedua, ada sumber daya yang memadai. Jadi, disediakan fasilitas pendukung seperti kendaraan khusus atau alat pelacak distribusi untuk menjaga kualitas obat selama pengiriman. Selanjutnya, beban kerja personel. Beban kerja personel implementasinya. Pertama, tugas yang sesuai kapasitas. Maksudnya ialah hindari pemberian tugas yang berlebihan kepada personil. Contoh, staf gudang bertugas hanya pada pengelolaan stok dan tidak terlibat dalam pengemasan atau distribusi langsung, lalu mencegah resiko terhadap mutu. Pastikan tanggung jawab didistribusikan dengan baik agar proses distribusi tidak terganggu. Di sini kebijakan bebas konflik kepentingan. Implementasinya menghindari konflik kepentingan. Buat aturan yang melarang manajemen atau personel terlibat dalam aktivitas yang dapat memengaruhi kualitas obat. Contohnya seperti tekanan politik atau bisnis. Misal melarang penerimaan imbalan dari pihak eksternal untuk mengutamakan satu produk tertentu. Lalu audit internal, lakukan audit secara berskala atau berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Terdapat prosedur keamanan dan keselamatan. Implementasinya, prosedur keselamatan terapkan langkah-langkah seperti penggunaan APD untuk personel. Pastikan fasilitas penyimpanan obat memenuhi standar keamanan, misalnya suhu atau kelembapan terkontrol. Perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah obat dilakukan dengan prosedur yang aman dan ramah lingkungan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Silahkan diklik teman-teman. Saya perwakilan kelompok 9.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.